Happy Weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Delia Amanda di Marketplace Institute Goes to Campus episode ke-6. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi marketeers yang menjalankan. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan memberikan berkah bagi kita semua, amin. Hari ini saya akan menemani marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketplace Institute Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Pak Hermawan Kartarjaya, founder dan chairman Marketplace Inc., yang saat ini live dari Surabaya. Selamat pagi Pak Hermawan. Ya, selamat pagi dari Surabaya. Saya dari Hotel Sheraton Surabaya. Tapi kita tetap jalan, jadi saya secara informal kemana-mana. Tapi kalau kerja sama Politeknik, Pak Agus, saya yang paling salut, ya ini saya mendapat cerita bahwa kampus logistik pertama di Indonesia 2001 sejak 20 tahun Pak Agus ya. Betul, sertifikasi dengan Marketplace sejak 2015. Ampun, saya tidak tahu ini Pak Agus. Saya maaf, nanti lain kali saya kunjungi Bapak. Karena barusan ini saya Pak Hermawan kalau datang ke Bandung ditunggu sama kami. Iya, saya maaf. Saya waktu ke Bandung 2 bulan yang lalu itu teken bersama Polban Pak yang sudah 5 tahun juga sama kita. Jadi kalau Politeknik ini kayaknya lebih antusias. Marketplace Institute Goes to Campus episode ke-6. Marketeers menjadi kampus logistis pertama di Indonesia sejak tahun 2001, sudah 20 tahun dengan tagline Logistik Expert, Politeknik Pos Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu politeknik terbaik di Indonesia. Telah hadir Dr. Insinyur Agus Purnomo MP, Direktur dari Politeknik Pos Indonesia, yang akan berbincang bersama Pak Hermawan Kartarjaya. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. Politeknik Pos Indonesia atau Poltek Pos adalah institusi pendidikan tinggi vokasi didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia di bawah naungan PT Pos Indonesia Persero. Poltek Pos memperoleh izin operasi dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 5 Juli tahun 2001. Visi Poltek Pos adalah menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul di kawasan regional dalam bidang logistik, manajemen rantai pasok, dan e-commerce pada tahun 2022.
dalam catatan kami, Poltekpos ini merupakan salah satu politeknik terbaik di Indonesia yang sudah menunjukkan tata kelola yang sangat baik. Beberapa tahun yang lalu mungkin Pak Presiden sempat bilang tentang sekolah logistik ya. Kalau sekarang sudah agak banyak Pak Budi. Tapi kalau kita lihat 15-20 tahun yang silam, ya salah satu yang cukup besar yang dipunyai oleh teman-teman dari PT Pos, ya Politeknik PT Pos di Bandung itu juga cukup bagus. Tetapi swasta tidak begitu banyak. dan ilmu sesuai standar kompetensi, serta memiliki kecakapan interpersonal dan kemampuan mengembangkan karakter yang baik. Be creative, be different, and get success. Politeknik Pos Indonesia, Logistik Expert. Halo Marketeers, masih bersama saya Delia Amanda di Mark+ Institute Goes to Campus. Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, di segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, Direktur Politeknik Pos Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Pak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, Dr. Agus, the time is yours. Dr. Agus, saya ini kenal pribadi sama Dirut PT Pos yang sekarang, karena asalnya dari Telkom. Kalau orang Telkom itu biasanya pikirannya sudah strategik marketing, Mbak. Saya tahu persis orang Telkom, apalagi Pak Arif Yahya itu kan saya ikut berteman mengawal dari pertama sampai akhir. Dan Pak Dirut PT Pos yang baru ini saya mampir di kantornya beberapa bulan lalu waktu di Bandung. Dan beliau memang termasuk yang dibimbing Pak Arif Yahya. Jadi saya bertukar-menukar pikiran. Jadi Bapak pasti kalau punyanya Pos Indonesia, ini memang harus melahirkan betul-betul ini calon-calon untuk Indonesia yang hebat, logistik expert. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning for all marketers. Pertama-tama saya mewakili Sivitas Akademika Poltek Pos mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diundangnya Poltek Pos dalam program Marketeers Goes to Campus oleh lembaga yang kredibel baik di internasional maupun di Indonesia, yaitu Mark+ Institute. Tentunya di balik nama besar Mark+ Institute ada seorang pakar marketing yang terkenal yang dinobatkan sebagai 50 gurus who have saved the future marketing. Salam hormat kami untuk Bapak Prof. Hermawan Kartajaya. Meskipun saat ini beliau telah menginjak usia 73 tahun, artinya 70 lebih 3 tahun, namun kalau kita lihat penampilan beliau tetap energik, produktif, dan tentu sekali tetap memberikan kontribusi yang besar untuk pendidikan khususnya di bidang marketing baik di Indonesia maupun di dunia. Mari semua kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur dan selalu mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.
Nanti Pak Prof. Hermawan juga mohon nanti bisa sharing nih, bagaimana bisa tetap sehat, panjang umur gitu. Mungkin ada tips-tips yang kami muda-muda ini perlu nanti untuk mendengarkannya. Prof. Hermawan, baik, kami akan mulai ini. Tadi Prof. Hermawan sudah mulai dengan PT Pos Indonesia. Nah, sebagai generasi baby boomers, Gen X, Y, dan Z ini tentu sekali merasai atau merasakan bagaimana dulu masih zaman kejayaan PT Pos tahun 70-an, tahun 80-an. Namun di era tahun 2000, 2008 di mana pelayanan singkat SMS itu mulai dipergunakan secara luas, maka bisnis dari PT Pos khususnya bisnis surat ini mengalami penurunan. Nah, untuk itu maka PT Pos melakukan transformasi. Nah, transformasinya itu dilakukan ke bisnis logistik. Kalau induknya itu PT Pos fokus ke Courier and Service, kemudian ada PT Pos Logistik, yaitu solusi logistik, transporter, kontrak logistik, e-commerce, freight forwarding, dan juga PT Pos juga transformasi juga ke bisnis properti dan bisnis keuangan. Nah, jadi kalau dulu dengarnya zaman dulu kan pos dan giro. Nah, tentu sekali Pak, nggak tahu nih Prof. Hermawan dulu pernah menikmati nggak menunggu-nunggu wesel pos begitu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi wesel pos, tapi wesel elektronik begitu. Nah, jadi sudah transformasi ke bidang logistik, properti, dan keuangan juga memiliki anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang logistik. Itu sekilas tentang PT Pos Indonesia. Nah, terkait dengan transformasi dari PT Pos Indonesia ini, maka PT Pos memiliki suatu pusat pelatihan PT Pos yang luasnya 5,5 hektar itu di Jalan Sari Asih nomor 54. Nah, pada tahun 2000-an itu Dirut PT Pos sebagai pembina mendirikan Yayasan Pendidikan Bakti Pos untuk mengelola aset ini menjadi suatu yang bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan di Indonesia. Maka waktu itu setelah dilakukan studi kelayakan, maka Yayasan Pendidikan Bakti Pos ini berhasil mendirikan Politeknik Pos pada tanggal 5 Juli tahun 2001. Jadi sudah 20 tahun. Dan fokusnya memang karena memang induknya ini PT Pos tadi bergerak di bidang logistik, maka pemikiran dari founding father pendiri Politeknik Pos ini maka diarahkan kepada logistik. Sehingga tagline tadi yang disebutkan oleh Mbak Delia tadi adalah logistik expert, merupakan tagline dari kampus Politeknik Pos Indonesia. Nah, mengapa sebenarnya dipilih logistik sebagai keunikan dari Politeknik Pos? Kita tahu kan Prof. Hermawan bahwa ongkos logistik di Indonesia ini begitu mahal. Saya kasih contoh, misalkan pengiriman kontainer dari Padang ke Jakarta itu $600 per kontainer. Sementara dari Singapura ke Jakarta hanya 185. Dari Bali ke Surabaya $500, Singapura ke Surabaya cuma $300. Biaya logistik itu terdiri dari transportasi, handling, bea cukai. Dari Cikarang ke Tanjung Priok itu yang jaraknya 55,4 km itu sebesar $750. Sementara di Malaysia sendiri, dari Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas yang jaraknya lebih jauh, 56,4 km, itu hanya $450. Jadi kita tidak kompetitif. Dan rata-rata ongkos operasional truk di Indonesia itu $0,34 per US dollar, kalau Cina itu $0,22 US dollar per kilometer. Di samping itu lagi, penyebab dari mahalnya ongkos logistik Indonesia ini adalah pool infrastruktur atau infrastruktur kita yang jelek. Kalau kita bandingkan infrastruktur Indonesia dengan Malaysia aja rankingnya, Indonesia itu ranking 84, Malaysia ranking 27. Thailand masih di atas kita, ranking 41. Itu menunjukkan bahwa kita tidak kompetitif di infrastruktur. Kemudian, jeleknya infrastruktur ini itu akan mengakibatkan ongkos logistik yang tinggi. Di Indonesia, ini dari hasil penelitian dari Kemenko Perekonomian, 27% dari GDP habis di ongkos logistik. Kalau kita lihat perbandingannya begini, di travel time, kasih contoh aja, di Malaysia itu 1,1 jam per 100 km, di Indonesia itu 2,6 jam per 100 km. Dwelling time yang kemarin heboh oleh Pak Presiden, dwelling time ini waktu yang dibutuhkan sejak kontainer itu turun ke Siwai sampai pengurusan bea cukai sehingga bisa keluar dari area port, itu kalau di Indonesia dibutuhkan waktu 8 hari, Thailand 5 hari,
Malaysia 4 hari, Singapura cuma 1,1 hari. Jadi terlihat sekali kita tidak efisien di situ. Kemudian yang lainnya adalah bahwa adanya permasalahan sektor regulation, di mana ada beberapa kementerian yang saling tarik-menarik aturan di bidang logistik, Kemendak, Keminfo, Kemenhub, Kemenko, dan Kemenaker Trans. Ini banyak peraturan-peraturan di bidang logistik yang saling tarik-menarik sehingga ini menjadi high cost, begitu, Prof. Hermawan. Selanjutnya, yang menjadi dasar pemikiran utama kenapa Polytechnic Post itu fokus di bidang logistik, kalau kita lihat bahwa dari Logistic Performance Index. Nah, Logistic Performance Index ini adalah riset yang dilakukan oleh World Bank kepada 160 negara yang dipublish setiap 2 tahun sekali. Kalau kita lihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2018, kita itu selalu di urutan di bawah di negara-negara ASEAN. Saya kasih contoh, misalkan di tahun 2012, Indonesia itu Logistic Performance Index-nya ranknya 59. Bandingkan dengan Malaysia 29, Thailand 38, Filipina 52, Vietnam 53, dan Singapura number 1. Nah, begitu. Dan kalau kita lihat, itu Logistic Performance Index itu apa saja yang diukur dari Logistic Performance Index? Yang diukur itu adalah adalah custom, bagaimana pelayanan bea cukai yang efisien, infrastruktur yang handal, kemudian international shipment yang efisien dan efektif, kemudian logistic quality and competence, dan kemudian tracking and tracing dan timeliness. Nah, khususnya di bidang pendidikan, fokusnya dalam rangka untuk memberi kontribusi kepada LPI ini adalah bagaimana bisa meningkatkan logistic quality and competence ini. Di tahun 2014 itu posisi Indonesia itu pada urutan 62 untuk kompetensi di bidang logistik. Artinya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan logistik di Indonesia itu masih sangat rendah dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Di tahun 2016 kita ranking kita 53. Kemudian di tahun 2018 turun melorot 63, dan 2018 terakhir ini alhamdulillah meningkat menjadi 46. Namun masih di bawah Malaysia yang 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura 7. Nah, kalau kita lihat dari logistic quality and competence, maka ini ada perbaikan yang signifikan bahwa kompetensi logistik SDM di Indonesia ini dari mula-mula ranking 62 meningkat ke 41, naik kemudian turun 55, sekarang rankingnya 44. Kalau kita korelasikan dengan adanya pendidikan logistik dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi di bidang logistik, maka saya kira ini mempunyai kontribusi dalam rangka meningkatkan indeks kaitannya dengan logistik kompeten. Nah, itu merupakan dasar mengapa founding fathers dari pendiri Poltek Pos itu berpikir ke depan bahwa perlu menyiapkan sumber daya yang handal dalam rangka untuk mendukung logistik di Indonesia, dalam rangka untuk meminimasi cost logistik, dan Indonesia bisa kompetitif dan tentu sekali bisa meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian Prof. Hermawan menarik tadi, mengapa kok dipilih vokasi waktu didirikan, mengapa tidak dipilih pendidikan jalur akademik? Nah, kita tahu di Indonesia itu kan ada 3 jalur pendidikan. Ada pendidikan akademik, 70% teori, 30% praktek. Ini menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Itu kemudian yang kedua, jalur pendidikan vokasi. 30% teori dan 70% praktek dibalik gitu dibanding dengan jalur vokasi. Nah, di jalur vokasi ini adalah menyiapkan lulusan yang punya keahlian terapan tertentu sampai sebenarnya tingkatnya adalah doktor terapan. Jadi selain sarjana terapan, ada magister terapan juga sampai doktor terapan. Di samping jalur yang ketiga, jenis pendidikan 3 Indonesia itulah pendidikan profesi, 30% teori dan 70% praktek. Maka sekarang sudah terlihat sekali bahwa mengapa pentingnya pendidikan vokasi di Indonesia itu dengan adanya sekarang di-split atau dipisah dirjen pendidikan tinggi itu dari pendidikan tinggi dan pendidikan diksi atau pendidikan vokasi. Di samping itu kalau kita lihat statistiknya, Pak Prof. Hermawan,
Di Indonesia itu ada 4.713 perguruan tinggi. Namun hanya 300-an pendidikan vokasi atau kurang lebih 29% pendidikan vokasi di Indonesia itu. Nah, ini tentu sekali memprihatinkan kalau dibanding dengan negara-negara lain yang hampir berimbang antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, negara-negara maju yang lain, di mana pendidikan vokasi ini menjadi soko guru untuk mendukung sektor iduka. Oke. Nah, selain itu, kalau kita lihat yang lainnya, bagaimana minat mahasiswa masuk di pendidikan vokasi di Indonesia? Di Indonesia itu kurang lebih ada 8 juta mahasiswa terdaftar. Maka mahasiswa vokasi atau politeknik itu hanya 15%. 85%-nya adalah mahasiswa jalur akademik. Nah, ini berbeda dengan di luar negeri. Kalau saya tunjukkan statistiknya di luar negeri itu lebih dari 50% ini di negara-negara seperti Jerman, Denmark, Norwegia, kemudian Belgia, Finland, Italia, Kroasia, Ceknya, dan Austria, itu 50% lulusan dari SMA sederajat itu memilih pendidikan vokasi. Tapi di Indonesia hanya 15%. Nah, karena itu ini ada sebenarnya dengan melihat gap seperti ini, kalau orang bisnis melihat ini sebuah peluang di mana kita harus mengembangkan pendidikan vokasi agar bisa menjadi soko guru untuk kemajuan di Indonesia. Tadi Prof. Hermawan tadi mengatakan suatu hal yang menarik, akademik rasa vokasi, begitu kan? Akademik rasa vokasi. Jadi dengan Mas Menteri Nadiem ini memiliki kebijakan Merdeka Belajar, nah beliau itu saya kira melakukan suatu breakthrough atau terobosan di mana pendidikan jalur akademik yang terdiri dari universitas, sekolah tinggi, institut, itu yang selama ini lebih banyak berkutat hanya di kampus, maka digulirkanlah program Merdeka Belajar ini tadi. Minimal ada kegiatan, 8 kegiatan yang mesti dilakukan mahasiswa, yang bisa dilakukan mahasiswa di luar kampus, misalkan magang atau praktik industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset dengan industri, wirausaha, studi proyek, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Nah, itu mau ditren ke arah sana. Jadi sekarang terlihat sekali arah dari Kementerian Pendidikan menginginkan juga bahwa jalur akademik ini juga harus punya praktik di lapangan atau hands-on. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja mempraktikkan skill-nya di lapangan. Jadi itu yang tadi Prof. Hermawan katakan akademik rasa vokasi. Nah, dalam hal ini jelas sekali sekarang menunjukkan bahwa ternyata pendidikan vokasi sekarang terbukti penting karena akademik juga sekarang beralih ke vokasi begitu. Nah, baik. Saya lanjutkan Prof. Hermawan terkait dengan kampus Politeknik POS Indonesia sendiri. Nah, di Politeknik POS Indonesia ini berawal dari 5 program studi yang menjadi program studi andalan kita di tahun 2001 itu adalah logistik bisnis, yaitu Diploma 3 logistik bisnis atau sekarang namanya logistik manajemen. Akreditasinya A. Ini punya kompetensi utama yaitu kompetensi di bidang freight forwarding, export import, warehouse, container terminal, transportation, distribution, procurement, dan yang lain-lainnya. Dan memperoleh berbagai macam sertifikasi yang berkaitan dengan kalau di Politeknik POS itu ada sertifikasi yang wajib diikuti oleh seluruh program studi. Kita ada 10 program studi, 5 program studi Diploma 3 dan 5 program studi sarjana terapan. Ini seluruh program studi ini wajib mengikuti sertifikasi yang namanya sertifikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu dengan softwarenya yaitu SAP, baik yang fundamental maupun yang advance-nya. Kalau di bidang logistik itu adalah yang advance-nya di bidang SCM. Kemudian selain itu juga sertifikasi yang nanti saya akan sampaikan, yaitu terkait dengan sertifikasi dengan MAK+. Nah, prodi kami yang kedua yaitu prodi teknologi informasi atau informasi teknologi, ini akreditasinya B. Ini kompetensi lulusannya adalah junior system designer, junior software application programmer, junior web programmer. Dan sertifikasinya selain tadi SAP juga ada sertifikasi yang berkaitan dengan software requirement, dan tentu sekali karena kami memiliki LSP maka seluruh mahasiswa di Poltek POS itu lulus harus memiliki sertifikasi dari LSPP satu kami yang terakreditasi oleh BNSP. Nah, kemudian prodi yang ketiga kami adalah manajemen informasi, akreditasinya B. Ini
kemampuan atau kompetensi lulusnya adalah data management information, kemudian building database, web desktop, application based, dan juga SAP framework. Kompetensinya selain sertifikasinya selain SAP juga sertifikasi kaitan dengan Oracle International, Requirement Analysis, dan Designer untuk yang BNSP. Yang prodi kami yang keempat adalah accounting, D3 accounting, yaitu lulusannya memiliki kompetensi bidang financial report, auditing, financial, kemudian calculating tax, information system design, sertifikasinya selain brevet pajak ABC, SAP, juga sertifikasi dari BNSP yaitu accounting technical. Dan yang prodi diploma 3 kami yang terakhir, ini yang erat kaitan dengan marketplace, Marketplace adalah marketing management atau manajemen permasalahan dengan akreditasi B. Punya kemampuan lulusannya yaitu design, message, marketing communication, kemudian business plan, sales operation, operation service, marketing plan, dan seterusnya. Sertifikasinya SAP, service operation, export import, dan operation marketing dari BNSP. Nah, untuk sarjana terapan, kami juga memiliki 5 program studi. Yang populer adalah yang pertama adalah logistik bisnis. Logistik bisnis ini akreditasinya B, sarjana terapan logistik bisnis, memiliki kompetensi di bidang supply chain management, freight forwarding, export import, container terminal, dan transportation. Dan sertifikasinya SAP, SCM, kemudian PPJK, CLT, export import. Yang kedua adalah teknik informatika, akreditasinya B. Ini memiliki lulusannya adalah memiliki kompetensi di bidang desain computer network and wireless, kemudian programming mobile content, dan design. Serta sertifikasinya adalah selain dari SAP, Java programming, software requirement, dan lain-lain dari BNSP. Kemudian prodi kami yang ketiga untuk sarjana terapan adalah financial accounting. Ini lulusannya memiliki kompetensi di bidang financial statement based, PSAK, FFRS, kemudian preparation on standard audit, working paper, cost accounting, budgeting, tax planning. Itu fokus kompetensi untuk financial accounting ini. Dan memiliki sertifikasi di samping itu. Sertifikasi brevet ABC, kemudian brevet A dan B, kemudian financial statement analysis, budgeting, kemudian international accounting technical BNSP. Dan prodi kami yang berikutnya adalah corporate management atau manajemen perusahaan. Yang ini sudah kerjasama erat juga dengan Marketplace, yaitu memiliki akreditasi B, punya kemampuan lulusannya kompetensi di bidang marketing communication, preparation business plan, sales operation, kemudian juga marketing plan, the creator of development business and business konsultan, serta entrepreneur. Nah, dan prodi kami yang terakhir, yang baru berdiri kurang lebih 1 tahun, ini Prof. Hermawan, prodinya namanya adalah e-commerce logistik. Ini sesuai dengan tantangan zaman permintaan dari Pak Presiden untuk membuat suatu prodi yang kekinian, di mana kita ketahui bahwa saat ini bisnis e-commerce ini sedang boom di Indonesia dan di dunia, namun dari segi sumber dayanya tidak tersedia. Oleh karena itu, pengurus yayasan, Pak Dr. Cahyat, beserta pengurus yayasan yang lainnya memberikan arahan kepada kami untuk mendirikan sebuah prodi yang bisa men-challenge tantangan di bidang e-commerce. Karena itu kami berhasil mendirikan sebuah prodi sarjana terapan, yaitu namanya e-commerce logistik, yang punya kemampuan lulusannya di bidang e-commerce warehousing, project e-commerce, web-based order, fulfillment, distribution, information management, last mile management, export import, web design, web service, mobile program, dan e-commerce research. Di samping itu nanti akan memiliki sertifikasi di bidang warehouse supervisor, dan sertifikasi dari e-commerce. Nah, itu profil dari prodi-prodi yang ada di Politeknik POS Indonesia. Nah, di samping itu tadi Pak Prof. Hermawan juga sudah menyampaikan bahwa Politeknik POS alhamdulillah memperoleh akreditasi institusi B, kemudian juga memiliki sertifikasi ISO 9001-2015 oleh lembaga TÜV Rheinland untuk seluruh program studi dan seluruh unit-unit yang ada di Politeknik POS Indonesia. Nah, Prof. Hermawan, ada satu isu yang penting di dalam pendidikan di Indonesia ini, yaitu terjadinya gap
antara lulusan yang diproduksi oleh sektor hulu, yaitu perguruan tinggi, dengan kebutuhan industri. Nah, ini mengapa terjadi gap ini? Itu kan yang menjadi masalahnya. Artinya tidak link dan match. Walaupun jargon link and match ini sudah dikemukakan bertahun-tahun yang lalu, namun ini menjadi suatu masalah. Jadi apa yang diharapkan oleh industri tidak sesuai dengan apa yang diproduksi oleh sektor pendidikan. Nah, oleh karena itu tadi, karena Prof. Hermawan ini ternyata orang vokasi juga, maka tentu sekali familiar dengan 9-point paket link and match dari Dirjen Diksi. Jadi ini suatu paket link and match yang disebut oleh Pak Dirjen Diksi, link and supermatch. Ini sangat menarik sekali, Prof. Hermawan. Pertama, supaya jangan terjadi gap antara lulusan perguruan tinggi dengan industri, satu, harusnya kurikulum itu disusun bersama dan berstandar DUDI. Nah, ibaratnya resep, maka kurikulum ini sebaiknya memang dibikin bersama dengan industri. Bikin resepnya dengan industri. Karena industri yang tahu sebenarnya kebutuhan realnya apa, digabung dengan kemampuan akademik kita. Jadi sebuah kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian nanti setelah itu industri ikut memproduksi. Jadi karena itu paketnya adalah bagaimana dosen itu berasal dari industri juga. Jadi harus ada dosen dari industri. Kalau di vokasi itu sudah bergerak ke 40%. Harusnya ada 40% dosen dari industri yang di hire untuk mengajar di pendidikan vokasi. Nah, jadi sehingga setelah resep dibuat, kemudian ikut memproduksi juga industri itu biar mengetahui. Kemudian nanti para mahasiswa atau model pembelajaran ini didasarkan pada project based learning, yaitu permasalahan-permasalahan nyata yang ada di industri, sehingga mahasiswa dari sejak awal sudah dikenalkan apa masalah-masalah utama yang ada di industri itu. Nah, sehingga sudah tidak asing lagi dengan industri. Kalau di Politeknik POS, kita meng-create-nya itu di kurikulum ada yang namanya proyek 1, proyek 2, kemudian ada internship 1, internship 2. Jadi totalnya itu ada 4 kali mahasiswa itu, 4 semester mahasiswa itu datang ke industri. Nah, sehingga dengan demikian mahasiswa itu sudah familiar sekali dengan industri. Kemudian berikutnya dari mahasiswa ini kemudian harus ikut program magang atau praktek kerja. Itu paket yang keempat dari Dirjen Diksi ini, magang praktek kerja. Dengan demikian bahwa nanti industri sudah bisa mulai mencicipi resep yang tadi dibuat, yang diproduksi ini cocok nggak dengan sebenarnya rasanya. Kalau tidak cocok ya bisa dilakukan improvement atau perbaikan-perbaikan, sehingga dari sejak awal sudah bisa dikoreksi. Nah, kemudian paket yang kelima itu adalah sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar DUDI. Nah, inilah pentingnya bekerja sama dengan MAKPLUS, di mana MAKPLUS mempunyai pengalaman internasional dan mengenal betul dari aspek marketing, khususnya untuk prodi kami, yaitu tadi Diploma 3, Manajemen Pemasaran, dan Diploma 4, Manajemen Perusahaan. Ini sangat penting sekali mengikuti sertifikasi dari MAKPLUS. Jadi ini sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar DUDI. Di samping kami sertifikasi lain dengan di LSP kami juga dengan berbagai lembaga internasional yang lainnya. Kemudian paket yang keenam itu adalah bahwa dosen itu harus mendapatkan update atau training dari DUDI, dunia usaha di industri. Contohnya seperti dari kita, dosen-dosen kita mengikuti training dari MAKPLUS. Jadi selain mahasiswa, kami ikutkan juga. Misalkan ada 95 siswa, ada 4 dosen yang ikut. Nah, gitu. Ada 100 mahasiswa, ada 5 dosen yang ikut. Jadi sekalian untuk mengikuti kompetensi itu. Dan selain itu juga, kami juga kalau di Politeknik POS itu kebetulan mendapat bantuan dari suatu lembaga, provider vendor IT logistik dari Singapura, yaitu Keyfield. Kemarin kami juga mendapatkan training atau upgrade terkait dengan bagaimana pengoperasian warehouse management system, intelligent warehouse management system, dan intelligent transportation management. Nah, itu untuk upgrade. Jadi penting sekali bahwa dosen itu di-upgrade. Nah, paket ketujuhnya adalah riset terapan. Ini penting, paket ketujuh riset terapan. Di mana
dosen-dosen atau kampus melakukan kerjasama dengan industri untuk melakukan satu riset terapan yang memecahkan persoalan real problem yang ada di lapangan. Nah, itu sudah kita lakukan sekarang. Politeknik POS bekerja sama dengan PT Pos Logistik untuk memecahkan berbagai persoalan. Tahun ini kita sudah gulirkan programnya yang didanai bersama, begitu. Ya, Pak Agus, saya kira kita cukupkan dulu karena kita mesti masuk sesi berikutnya. Terima kasih karena bahannya sudah sangat banyak. Saya punya pengetahuan cukup banyak sekarang dan saya kan masuk Dewan Pendidikan Dikti, tapi juga sama Dirjen Vokasi ini sangat dekat, Pak. Sangat dekat. Dari Prof. Ikan juga sering dikasih kerjaan-kerjaan riset dan sebagainya, dan berkala ketemu terus, Pak. Saya mengawal Dikti dan Diksi. Jadi mudah-mudahan kita berbagi terus lewat forum ini. Delia, apa ini berikutnya? Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, Direktur Politeknik Pos Indonesia. Terima kasih, Dok. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para marketeers. Apakah Politeknik Pos menyiapkan mahasiswanya menjadi entrepreneur marketer di bidang logistik dan apakah sudah mempunyai inkubator bisnis di kampusnya? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Mbak Delia. Karena memang fokus kita di bidang logistik, kita ada suatu wadah namanya Center of Technology, Logistic, Supply Chain, and E-Commerce, yaitu sebuah gedung, ini wadahnya ya, gedung yang kita buat dari 8 kontainer, kita susun menjadi sebuah gedung 2 lantai, jadi pusat kajian di bidang logistik dan supply chain and e-commerce. Artinya supply chain itu memuat berbagai bidang, ada bisnis, ada finance, kemudian ada IT-nya, ada logistiknya. Nah, tentu sekali di situ dosen, mahasiswa berkolaborasi dalam rangka untuk meng-create produk-produk terapan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kemudian terkait dengan entrepreneur ini, seluruh program studi kami memiliki mata kuliah wajib, yaitu kewirausahaan. Nah, tentu sekali mata kuliah kewirausahaan ini penting dalam rangka untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, dari kalau mahasiswa sudah tertumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya, maka dia mulai akan melakukan praktek. Nah, praktek-praktek itu selalu kita encourage mereka dalam berbagai event-event kegiatan untuk melakukan suatu pemasaran atau marketing berbagai macam produk-produk mereka. Termasuk juga tentu sekali ini mahasiswa-mahasiswa di Prodi Teknik Informatika ini sudah berhasil meng-create berbagai macam aplikasi-aplikasi software dan kemudian menjadi suatu startup lah, begitu startup. Dan kita kebetulan juga ada bidang yang membidangi inkubator bisnis ini yang mulai membina lah mahasiswa untuk ke arah sana. Ya, kayaknya sudah 11.30. Sebetulnya kita mesti menutup ini, tapi mungkin ada pertanyaan kedua dari Delia, supaya sekaligus kita agak terlambat dikit, 10 menit atau berapa. Silakan Delia, ada pertanyaan kedua untuk Pak Agus. Baik, pertanyaan kedua, Dok. Sebentar. Oke, untuk Dr. Agus, Poltek Pos ingin mencetak lulusan yang ahli di bidang logistik. Salah satunya dengan mendirikan sarjana terapan e-commerce logistik. Apa latar belakang didirikannya prodi tersebut? Dan menurut Dr. Agus Purnomo, bagaimana tren e-commerce logistik ke depannya? Oke, silakan, Dok. Baik, terima kasih Mbak Delia. Jadi dari ujung dulu jawab, trennya tentu sekali semakin membesar. Jadi artinya memang bisnis e-commerce ini sedang boom. Kita merasakan di pandemi ini sekarang bahwa e-commerce sangat penting. Nah, sebelum pandemi juga ini sudah tumbuh. Jadi pertumbuhan e-commerce di Indonesia maupun di dunia sangat besar. Nah, kalau kita lihat dengan tumbuhnya sektor e-commerce ini, maka sektor e-commerce itu kan terdiri ada bagian platformnya, kemudian ada marketnya, kemudian di balik itu kan ada yang mendeliver barang-barang yang telah terjadi transaksi di marketplace itu akan dideliver sampai ke konsumen. Nah, untuk itu kompetensi di bidang ini belum ada di Indonesia.
Jadi kalau Mbak Delia lihat, parameter lihat, silakan periksa itu di PD Dikti, baru Politeknik POS yang mendirikan prodi ini. Karena memang ide dan gagasannya itu dari Politeknik POS. Jadi sebelumnya nomenklatur e-commerce logistik ini tidak ada. Jadi Politeknik POS mengusulkan nomenklaturnya, diterima, kemudian mengusulkan proposalnya dan diterima prodi ini. Jadi Politeknik POS adalah yang pertama mendirikan prodi e-commerce logistik dalam rangka menjawab kebutuhan sumber daya di bidang e-commerce dan logistik ini. Ya. Saat ini belum ada di Indonesia. Ya, saya kira kita sudah jelas. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Delia, tolong disalurkan ke rektor-rektor atau direktur yang bersangkutan supaya dijawab ya secara pribadi. Kita harus menutup acara ini karena saya selalu disiplin 10 sampai 11.30. Dan sekali lagi saya mohon maaf loh, tadi terlihat saya harus minum karena saya memang 73 tahun, 37 tahun diabetes ini. Jadi memang Pak Dr. Terawan, saya ini pasiennya RSPAD, sudah vaksin 2 kali juga di RSPAD. Ya, jadi maaf saya memang harus menyelesaikan jatah untuk minum. Jadi maaf tadi videonya sudah saya stop kemudian terbuka lagi. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang berpuasa dan semoga puasa Ibu Bapak menjadi barokah untuk semua baik muslim maupun non muslim. Dan saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa kalau Dirjen Diksi sekarang memang kepingin mengupgrade ya dari D3 menjadi D4. Ya, D3 menjadi D4. Nah, ini jadi pekerjaan rumah untuk direktur-direktur politeknik ini. Bagaimana membantu kalau akademik berbau vokasi, vokasinya berbau akademik sekarang. Ya toh, jadi D3 jadi D4 dan bagaimana mengisi 1 semester ini, tambahan ini. Nah, kalau saya boleh ingin mengatakan bahwa sekarang kami juga lagi membuat silabus CLPIPM untuk vokasi, Pak. Jadi untuk vokasi dan sekolah menengah kejuruan untuk mengisi yang 1 tahun itu, tapi mungkin nanti 1 semester saja 20 SKS. Jadi itu Ibu Bapak sekalian nanti silahkan aja, mudah-mudahan diskusi-diskusi di sini ini kan selalu memperkaya wawasan, bukan resmi. Ini bukan resmi punyanya Dikbud, tapi saya mengambil inisiatif sendiri, mensponsori sendiri, ya, Zoom-nya dan sebagainya. Saya dari mana-mana berusaha, kecuali ada hari raya besar. Tiap Sabtu jangan lupa ikutilah untuk yang ikut sekarang untuk selalu memperkaya wawasan pengelolaan universitas di Indonesia. Kita berdoa supaya penggabungan Ristek dan dengan Dikbud ini juga nanti mulus, dan sesudah penggabungan tidak akan ada perubahan yang prinsipial lagi, sebab nanti kalau berubah-berubah terus kapan jadinya nanti perkuliahan di Indonesia ini dengan era baru. Matur nuwun Pak Agus, Prof. Tribun. Oh ya. Ada 5 foto yang kemarin di Surabaya saya ingin tunjukkan aja. Saya juga sosialisasi. Coba tunjukkan Rai. 5 foto saya kemarin menyerahkan dokumennya Dirjen Dikti kepada Rektor Universitas Erlangga ini. Ini tidak kelihatan ini namanya Erlangga, terus juga ITS. Terus kemudian siapa lagi ini, coba teruskan. Ayo silakan teruskan Rai, foto berikutnya untuk penutup aja ini. Nah, ini Universitas Surabaya, Pak Beni Lianto, Rektor Universitas 17 Agustus dan Universitas Katolik Widya Mandala. Jadi 5 pertemuan dengan rektor-rektor dan wakil rektornya lengkap semua untuk membantu sosialisasi dari Dirjen Dikti. Ini pekerjaan tidak pakai budget untuk Dewan Dikti juga. Matur nuwun atas perhatiannya hari ini, dan
See you next week. Delia. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya dan Dr. Agus. Nah, marketer, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marplus Institute Goes to Campus episode kali ini. Untuk next edition kita akan kedatangan narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu dari Unika Atmajaya. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan terus Marplus Institute Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Delia Amanda beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Marketeers TV untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. We'll be right back.